Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, anakku sekalian kelas 6. Berikut Ustadz sampaikan pembahasan dan kunci jawaban untuk paket soal latihan SKI kelas 5 semester 1 dan semester 2 nanti ya, 2 semester sekaligus. Jadi seluruh bab yang ada di kelas 5. Baik, saya mulai soal yang pertama. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Jadi pembinaan dalam bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, jadi dalam bidang agama. Salah satunya mengajar para sahabat di Masjid Baitullah, di Masjid Nabawi. Sekarang masjid besar, Masjid Nabawi itu. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi yang bermukim di Masjid Nabawi, di serambi Masjid Nabawi, itu disebut dengan nama Ahlu Sufah, Ashabus Sufah, Ahlu Sufah sama. Nomor 3, sejak Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah, sahabat Ansor dan Muhajirin hidup rukun dan bersaudara. Nah, itu disebabkan karena ukhuwah Islamiyah dalam satu ikatan keimanan, dalam satu ikatan agama. Nomor 4, tafaqquh fiddin. Pada kehidupan saat ini kondisi bangsa aman. Pernyataan yang tepat sesuai dari ilustrasi cerita di atas itu yang mana? Siswa-siswi madrasah belajar dengan rajin dan tekun. Suatu pengamalan dari tafaqquh fiddin tadi. Nomor 5 itu. Fondasi ekonomi kaum muslimin di Madinah sangat kuat karena Rasulullah SAW mengajarkan berdagang dengan jujur, rajin zakat dan infak, sedekah, bekerja keras, dan melakukan monopoli perdagangan, sehingga ekonominya tertata dengan bagus. Piagam Madinah, apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan masyarakat non-Muslim yang ada di Madinah. Mulai dari Yahudi, Nasrani. Jadi gambaran kemajemukan di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Jadi bentuknya di Yasrib itu penduduknya bermacam-macam, sama seperti di Indonesia. Ada orang Islam yang dari Makkah dan sahabat Ansor, ada orang dari orang Yahudi, dan ada orang Nasrani. Itu semuanya hidup berdamai, diikat dalam sebuah piagam, namanya Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah diatur hubungan sosial keagamaan sehingga menjadi dokumen penting. Ini sebenarnya nomor 7 ya, itu yang C. Nomor 8, Rasulullah SAW menjalankan hidup damai dengan masyarakat non-muslim. Hal ini karena non-muslim mau hidup berdampingan yang diikat dalam satu janji hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Nomor 9, perjanjian Hudaybiyah terjadi kapan itu? Terjadi saat Rasulullah beserta 1.400 sahabatnya berjalan menuju Mekah. Jawabannya ini. Kemudian istirahat di desa Hudaybiyah. Sehingga terjadi di situ sebuah perjanjian dan dinamakan perjanjian Hudaybiyah. 10. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu jawabannya ini. Menghormati keyakinan 11. Ini jawabannya ini. Gencatan senjata, mengistirahatkan senjata antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Jadi setiap para sahabat di bait Aqabah yang pertama. 13, menyebarkan dakwah bil qalam. Dakwah melalui tulisan, mengirim surat itu. Dakwah bil qalam istilahnya. Nomor 14,
Rasulullah menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim melalui surat yang dibawa oleh utusan. Ini menunjukkan bahwa hubungan diplomasi sangat penting sehingga baik surat maupun utusan harus dimuliakan meskipun tidak harus menyetujui surat tersebut. Nomor 15. Tokoh kafir yang masuk Islam pada saat Sulh Hudaybiyah kemudian menjadi panglima perang Islam, yaitu sahabat Khalid bin Walid. 16. Zamannya ini terlalu panjang ya. 17. Bani Khuza'ah. Itu adalah kabilah yang bergabung dengan kaum muslimin yang diserang oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy itu Bani Bakar. Paman Rasulullah yang masuk Islam menjelang Abu Sufyan. Arti Fathul Makkah terbukanya kota Makkah. 20 itu yang C ya. 21 Rasulullah membagi 4 pasukan di masing-masing penjuru, itu Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Ubadah, dan Abu Ubadah bin Jarrah. Penduduk Makkah aman jika ini pengecualian. Jawabannya yang salah ya ini, karena kecuali. 23 memberikan maaf, tidak membalas dendam, menghancurkan berhala. 24 yang mengumandangkan adzan kala itu adalah sahabat Bilal bin Rabah. 25 itu 26 ya 26 27 bagi siswa madrasah cara berpegang teguh kepada Al-Quran, rajin mengaji, belajar. Nah, ini yang paling penting, tidak segan-segan bertanya kepada guru atau ustadz tentang isi dari kandungan Al-Quran maupun hadis itu. Jangan malah menafsirkan sendiri. Sebelum wafat, beliau melakukan ibadah haji namanya Haji Wada. Yang menggantikan Rasulullah menjadi khalifah yaitu adalah sahabat Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sebelum wafat berpesan untuk menjaga sholat 5 waktu, itu yang paling penting. Itu kumpulan soal SKI kelas 5 semester 1. Sekarang kita ke kelas 5 yang semester 2. Kelas 5 semester 2. Sahabat Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Itu karena senantiasa membenarkan apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, baik mimpi, ucapan, lisan, semuanya yang ada dari Nabi. Sahabat Abu Bakar selalu membenarkan, orang yang senantiasa membenarkan yang pertama kali. Maka digelar As-Siddiq. Nanti pembahasannya jika sahabat Umar bin Khattab itu dapat gelar Al-Faruq, orang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Nomor 2, Abu Bakar adalah nama julukan karena ia merupakan orang dewasa yang pertama kali. Nama asli Abu Bakar itu adalah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Itu nama aslinya. Sehingga dikenal dengan nama Abu Bakar Siddiq. Nomor 3, sahabat Abu Bakar sangat mencintai dan setia kepada Rasulullah. Ini berani menemani Rasulullah di Gua Sur. Itu sahabat Abu Bakar. Berani tidur di kamar Rasulullah, sahabat Ali bin Abi Thalib. Berani pergi menemui orang kafir Quraisy, sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Abu Bakar sahabatnya ini. Salah satunya adalah membebaskan Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Kan seorang budak, majikannya Bilal itu namanya Umayyah bin Khalaf. Nomor 5, sahabat Abu Bakar dengan khalifah berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin kala itu di suatu tempat namanya Bani Saqafah. Nomor 6, panjang sekali ya, nanti baca itu jawabannya. D. Nomor 7, ketika Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam wafat, orang yang pertama kali mengusulkan untuk Al-Quran itu ditulis atau dibukukan itu adalah sahabat
Umar bin Khattab. Dan waktu pertama kali pembukuan itu dilakukan pada masa sahabat Utsman bin Affan. Yang mengusulkan pertama kali ini sahabat Umar bin Khattab. Nomor 8 itu jawabannya adalah yang D, 135. 135. 9. Umar bin Khattab merupakan orang kafir dulu. Kemudian dapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam atas atau melalui perantara bacaan Al-Quran adik kandungnya ketika di rumah. Sahabat Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Tadi sudah orang yang membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, maka diberi gelar Al-Faruq. Nomor 11, ini jawabannya nomor plus B. 12. Badan amil zakat, lembaga amil zakat, itu semuanya diakui oleh undang-undang. Nomor 13, Khalifah Umar bin Khattab sangat berjasa. Itu jawabannya 134. 134. Nomor 14 itu jawabannya ya, yang D jawabannya. Pemerintah, kepala madrasah saling bergotong royong sesama seluruh warga madrasah. Nomor 15, sebelum wafat Khalifah Umar bin Khattab membentuk Dewan Musyawarah dan menunjuk sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Nomor 16, sahabat Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Ia masuk Islam tahun itu. Berikut contoh sikap meneladani dermawan Utsman bin Affan, kecuali bersedekah saat sudah kaya raya. Itu pengecualiannya. Selanjutnya nomor 17. Sahabat Utsman bin Affan adalah salah satu as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Dan didoakan oleh Rasulullah masuk surga. Di antaranya itu sahabat Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. 18, sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat pemberani. Tadi sih berani pergi menemui kafir Quraisy untuk menyampaikan utusan dari Rasulullah. Utsman bin Affan memiliki julukan karena menikah dengan dua putri Rasulullah. Itu gelarnya adalah Dzul Nuraini. Itu apa gelar Utsman bin Affan. 20 ya. Ini jawabannya. 21. Sahabat yang menulis mushaf Al-Quran yaitu Zaid bin Sabit. Nomor 22. Jikalau Al-Quran itu tidak dibukukan, apa yang terjadi? Umat Islam akan berbeda-beda di dalam membaca Al-Quran dan terlebih memahami isi dari Al-Quran itu. 23. Sahabat Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan Rasulullah karena merupakan menantu Rasulullah, terus tinggal bersama Rasulullah. Nomor 24. Itu jawabannya D. Kalau kita memiliki pergaulan yang baik, maka akan berpengaruh baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang buruk perilakunya, maka akan berpengaruh kepada sikap kita menjadi buruk. 25. Sahabat Ali pemberani, buktinya ya ini, berani tidur di kamar Rasulullah ketika berangkat hijrah. Jadi di malam hari tempat tidur Rasulullah itu digantikan oleh sahabat Ali, sedangkan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Karena sudah tahu akan kedatangan kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. 26. Semenjak dengan menjadi khalifah, sahabat Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke kota Kufah. Sahabat Ali bin Abi Thalib dijuluki Karramallah wajhah. Dari remaja sudah beriman dan tidak pernah menyekutukan Allah. 28. Sahabat Ali bin Abi Thalib sangat mencintai ilmu sehingga diumpamakan jika Rasulullah adalah kota ilmu, maka sahabat Ali adalah pintu gerbangnya. 29.
29 itu. Terakhir 30 dari sikap kaum Khawarij, orang yang suka mengkafirkan sesama muslim itu ya, kaum Khawarij. Pelajaran yang bisa dipetik, memahami Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. Akan bahaya jika memahami Al-Quran sesuai dengan arti saja. Memahami Al-Quran cukup dihafalkan saja, cukup membaca Al-Quran saja. Ini yang paling tepat adalah memahami Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. Mempelajari Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran yang muktabarah. Nah, baik itu ya paket soal semester kelas 5 semester 2. Jadi dalam satu video ini meliputi semester 1 dan semester 2 kelas 5. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.